Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Devian Rini Lestari. Hari ini saya akan membawakan materi tentang dasar pengenalan komunikasi dengan prinsip 7C. Saat ini, komunikasi sangat sering digunakan oleh setiap orang dalam kegiatan apapun, baik dalam dunia kerja maupun dunia bisnis. Namun, terkadang komunikasi itu bisa menimbulkan suatu masalah jika terjadinya miskomunikasi atau ada penyampaian informasi yang salah tangkap dari satu orang ke orang lainnya. Jadi, mari kita mulai saja pembahasan materi hari ini. Komunikasi pasti sudah tidak asing di telinga kita. Komunikasi memang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Walaupun komunikasi sering digunakan, mungkin sebagian dari kita masih belum paham apa sih komunikasi itu. Jadi, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, cum yang berarti bersama, dan humus yang berarti satu. Jika dalam bahasa Inggris, komunikasi itu communio, yang berarti kebersamaan atau persatuan. Komunikasi menurut Agus, tahun 2003, komunikasi sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Ada dua jenis dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu bentuk komunikasi yang terjadi dengan adanya kata-kata seperti komunikasi dengan lisan atau tertulis. Terdapat 3 unsur penting yang diperlukan dalam komunikasi verbal. Pertama, bahasa. Bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi harus sesuai dengan bahasa di mana kita bertempat tinggal. Menggunakan bahasa yang benar, tepat, dan sopan. Kedua, keterbatasan bahasa. Penggunaan jumlah kata yang merujuk pada sesuatu untuk mewakili objek. Ketiga, kata. Kata yang dipergunakan juga harus tepat dan sopan. Komunikasi lisan itu memerlukan umpan balik yang secepatnya, tidak memerlukan catatan yang permanen, dan lebih menginginkan interaksi. Sedangkan komunikasi tertulis lebih memerlukan catatan yang permanen sebagai referensi, informasi lebih kompleks, meminimalkan distorsi, dan untuk memiliki umpan baliknya yang perlu tanggapan segera seperti email, jika yang tidak perlu tanggapan segera seperti surat atau memo. Sedangkan komunikasi nonverbal itu bentuk komunikasi yang bisa dilihat dari bahasa isyarat, gestur tubuh, dan mimik wajah. Jenis komunikasi nonverbal lebih bersifat tetap dan selalu ada saat berkomunikasi. Selanjutnya, contoh dari komunikasi. Contoh dari komunikasi verbal, yang pertama ada lisan. Contoh komunikasi lisan seperti saat kita sedang menelpon, melakukan tatap muka, dan telekonferensi. Sedangkan contoh komunikasi tertulis seperti mengirim email ke dosen, mengirim surat lamaran kerja ke perusahaan, menulis laporan, dan sebagainya. Sedangkan contoh komunikasi nonverbal bisa berupa sentuhan seperti bersalaman, genggam tangan, dan lain sebagainya. Jika dengan gestur tubuh seperti melambaikan tangan dan menganggukkan kepala. Jika dengan mimik wajah berarti seperti mengedipkan mata. Dalam komunikasi, kita harus menyampaikan pesan kita dengan baik dan benar seefektif mungkin. Dalam komunikasi, terdapat istilah 7C yang mendasari penyampaian pesan agar dapat diterima dengan tepat oleh lawan bicara kita. Teori 7C ini tidak hanya digunakan sekedar melalui komunikasi lisan saja, tetapi juga komunikasi tertulis perlu menggunakan prinsip 7C ini. Ada apa aja sih prinsip 7C dalam komunikasi? Yang pertama, clear atau jelas, lengkap dan jelas. Ketika kita berbicara atau menulis surat, pastikan kita menyampaikan pesan itu secara lengkap dan jelas. Pastikan juga seluruh objek di dalam komunikasi kita tersampaikan dengan detail. Dalam komunikasi juga, kurangi jumlah kata-kata yang memiliki arti ganda agar pesan yang kita sampaikan tidak membingungkan orang lain. Yang kedua ada concise atau ringkas. Mengurangi penyampaian yang bertele-tele.
Artinya, komunikasi harus disampaikan seefisien mungkin. Kurangi kata-kata repetitif, fokuskan pada poin tujuan yang ingin kita sampaikan, dan tidak dianggap bertele-tele oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, konkret atau konkret. Menyampaikan pesan sesuai fakta yang ada. Dalam komunikasi, yang akan kita sampaikan harus benar adanya sesuai fakta, sehingga lawan bicara kita bisa memiliki gambaran dan jelas mengenai pesan yang kita sampaikan. Mengapa harus konkret? Agar lawan bicara kita tidak menyalahartikan maksud pesan yang kita sampaikan. Yang keempat, ada korek atau benar. Menggunakan tata bahasa yang benar, pesan yang kita sampaikan harus menggunakan tata bahasa dan cara berkomunikasi yang benar. Jika kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing, pastikan bahasa atau tulisan yang kita sampaikan telah bebas dari grammatical error, termasuk penulisan gelar, nama yang harus dijabarkan dengan benar sehingga komunikasi kita menjadi komunikasi yang benar. Yang kelima, ada koheren atau masuk akal. Pesan komunikasi yang logis atau masuk akal, maksudnya semua poin dan pesan terhubung satu sama lainnya, dan memiliki relevansi atau hubungan dengan topik utama yang kita sampaikan. Sehingga pesan yang kita sampaikan tetap konsisten dan lawan bicara kita tidak merasa kebingungan dengan pesan yang kita sampaikan. Yang keenam, komplit atau lengkap. Pesan yang disampaikan harus lengkap. Kelengkapan sebuah pesan juga menjadi salah satu keharusan dalam tata cara berkomunikasi yang efektif, sehingga lawan bicara kita memberikan informasi dan data yang telah kita berikan, sehingga responnya nanti akan mereka berikan kepada kita sesuai pesan yang kita sampaikan. Subjek dan objek jangan dilupakan dalam penyampaian pesan komunikasi, mulai dari nama, tempat, tanggal, semuanya harus lengkap. Yang ketujuh, Korteus atau sopan. Pesan dalam komunikasi harus bersifat terbuka dan jujur. Komunikator juga harus bersikap ramah kepada komunikannya. Nilai etika sangat penting dalam penyampaian pesan. Nilai kesopanan ini memegang kunci penting ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara. Ketika kesopanan yang kita perlihatkan akan membuat komunikasi tetap berada di jalurnya, kita juga akan mendapatkan perhatian yang baik dari sudut pandang lawan bicara kita. Kesimpulan dari materi hari ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, ataupun gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal dengan mengedepankan prinsip 7C. Mari mulai sekarang kita memperbaiki cara kita berkomunikasi jika masih dirasa kurang. Jangan lupakan prinsip yang sudah kita pelajari tadi dengan prinsip 7C. Dengan begitu, kita akan mendapatkan timbal balik yang baik dari komunikan kita. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dari para audiens yang sudah bersedia mendengarkan pemaparan materi yang sudah saya berikan. Saya rasa cukup dari semua materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.